Kesempatan kali ini aku akan sharing tentang pengalaman dari Mbak Intan Wahyu Safitri yang aku sebut di video sebelumnya. Aku harus lolos dulu di SKD karena di hari H tes SKB, waktu wawancara, sertifikat taekwondoku, sertifikat ISO, aku nendang-nendang di sana pakai seragam hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 6 April 2020. Udah lama ya aku nggak bikin video. Terakhir aku bikin video tentang cara menghitung nilai akhir SKD dan SKB. Jadi di kesempatan kali ini aku akan sharing tentang pengalaman dari Mbak Intan Wahyu Safitri angkatan 2018 yang aku sebut di video sebelumnya yang terakhir itu. Untuk teman-teman yang bertanya kapan SKB akan dijadwalkan, saya pribadi nggak ngerti. Aku pribadi nggak ngerti kapan itu. Yang pasti insya Allah akan ditunda ya. Sedangkan Lebaran atau puasa udah menjelang ini ya. Bisa jadi nanti SKB-nya setelah Lebaran atau mungkin lebih lagi. Makanya kita doakan biar corona cepat berlalu. Terus karena banyak yang komen dari formasi perawat, guru yang nanya SKB-nya apa aja, SKB guru, perawat, SKB Pranata Komputer lah. Aku nggak punya pengalaman di bidang itu dan nggak punya teman atau kenalan di bidang itu. Makanya nanti kalau kalian lulus tes CPNS ini dengan formasi apapun, entah perawat, guru, entah Pranata Komputer, Pranata Humas lah, kalian bisa sharing ke aku, kalian bisa DM IG ku ABSORR, R-nya double, nanti aku sertakan ya. Terus nanti kalian bisa DM aku, Bang aku lulus jadi CPNS, nanti aku akan kasih nomor WA, kita bisa chat di WA, gimana konsepnya untuk sharing. Apapun ya, kalian di daerah manapun silakan sharing, nanti kita kolaborasi seperti yang aku lakukan dengan Mbak Intan Wahyu Safitri. Habis ini kalian akan lihat gimana sharingnya via online ya, jadi aku nggak langsung bertatap muka di via online. Nanti kalian bisa terapkan itu agar channel ini nggak hanya membahas tentang Kemenkumham gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian. Aku doakan semoga kalian lulus yang nonton video ini ataupun yang nggak nonton, agar nanti kalian bisa sharing ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Wahyu Safitri, Polsuspes dari UPT Rutan Kelas 2B Pacitan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, angkatan tahun 2018. Untuk persiapanku menghadapi tes CAT ini, aku sebulan sebelum pendaftaran dibuka sudah mulai belajar soal-soal SKD, hingga H-1 pelaksanaannya tes SKD dimulai. Kalau belajar soal SKD, aku pinjem bukunya temenku, sing tebel itu tak pelajari soal-soal SKD ini, masih rada ngeluh. Terus aku lihat soal-soal di web, soal-soal biar nambah pengetahuan juga, sama aku download simulasi tesnya, aplikasi simulasinya di Play Store. Aku lolos di SKD itu dengan peringkat 45 dari 51 orang. Itu aku seneng banget, soalnya prinsipku dari awal itu memang aku harus lolos dulu di SKD karena lawan saya waktu itu nggak 100-200 orang, bahkan beribu-ribu orang. Jadi aku lulus SKD itu udah seneng banget, aku nggak down, malah aku termotivasi gimana caranya aku ngejar di SKB nanti. Tinggi badanku dulu waktu tes itu kalau nggak salah 156 cm dengan berat badan 46 kg. Untuk persiapanku latihan fisik setelah pengumuman nilai SKD itu, setelah lolos di SKD, memang basicku ini di olahragawati. Jadi mulai tahun 2004 sampai 2018 sampai KTND tes SKB itu, aku masih jadi atlet taekwondo di kotaku sendiri. Jadi kayak lari, sit up, push up, itu menjadi kegiatanku sehari-hari. Mungkin aku kurang lebih sebulan aku menyiapin ciningku karena aku sebelumnya nggak pernah latihan cining. Aku siapin, aku genjot latihan di cining aku.
mungkin bagi kalian yang basicnya memang atlet, kalian sudah tahu porsi latihan kalian. Tapi bagi kalian yang bukan basicnya dari atlet, kalian harus menjadwal latihan fisik kalian sesuai porsi kalian. Jadi kalau aku ya, contohnya aku sebelum tes itu dimulai, selama mau tes, aku usahain untuk melaksanakan jogging, lari pagi. Jadi setelah sholat subuh aku sarapan dulu karena aku kebiasaan sarapan. Habis sarapan aku minum suplemen, habis itu jogging. Joggingku nggak lama-lama, cuman 10 menit, 11 menit, 12 menit. Tapi aku lakukan setiap hari, setiap mau tes itu. Setelah jogging aku sempetin untuk carrying dulu dan dilakukan dengan pemanasan atau peregangan-peregangan ringan. Habis itu aku pulang ke rumah, aku mandi dan persiapan kegiatan lainnya. Setelah itu aku ngelakuin chinning up. Latihan chinning up ini di sore hari. Jadi latihan chinning aku jadwal 1 minggu 3 kali. Memang awal-awal aku latihan pancene aku awal-awal latihan iki ya jaremi pisan, jaremi awal-awalnya jaremi. Tapi aku selama aku jaremi iku aku ya nggak leren rek, nggak leren. Aku itu tak kei balsem ben supaya atotnya panas. Habis itu aku latihan chinning up lagi. Aku latihan itu selama 1 minggu 3 kali dan setiap satu harinya aku ulangin selama 2 kali. Untuk push up sama sit up juga aku lakuin sama 2 kali setiap 1 minggu 3 kali, tapi aku laksanain satu harinya itu 2 kali gerakan. Jadi 1 menit, terus lagi 1 menit gitu. Tapi aku itu nggak langsung dapet kayak chinning up ya. Aku chinning up kan dapet di SKB dapet 70 gerakan. Aku itu nggak langsung dapet 70 gerakan, bertahap. Awalnya di minggu pertama aku dapet 35, 40, di minggu kedua aku baru 50-an, di minggu ketiga aku baru 60-an gitu. Dan kalau push up sama sit up ini dilakukannya iku mbak yang sing temenan. Jadi kebiasaan orang-orang ini kalau latihan push up itu salah. Kalau cewek kan latihannya pakai dengkul sama tangan, itu mesti gerakannya kayak lumba-lumba. Padahal gerakan yang kayak lumba-lumba itu malah yang berat. Jadi kalau ngelakuin push up, gerakan push up itu yang tegas yang teman-teman. Soalnya gerakan yang tegas ini malah yang ringan. Kalau kalian kebiasaan ngelakuin gerakan push up sama sit up ini yang salah, itu nanti dapatnya itu nggak bakalan banyak. Soalnya wis salah berat gitu. Sit up ya juga gitu, ngelakuinnya naik turunnya harus tegas juga. Soalnya kalau kalian ngelakuin naik lemak wes waktu naik entek gerakannya dapat sedikit sakit perut. Waduh, itu yang bikin kebiasaan orang yang ngelakuin gerakan salah tapi tetap dilakukan. Jadi lakukan dulu yang gerakan push up sama sit up yang benar, sama chinningnya juga yang benar, baru dikasih menitan. Biar apa? Biar kalian itu nambah latihan chinning push up sit up-nya itu nambah. Terus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti latihan konsisten ini bukan berarti kalian harus menforsir latihan kalian tiap hari latihan terus, enggak. Jadi kalau kalian jadwal kalian itu 1 minggu 3 kali ya dilakukan 1 minggu 3 kali, 1 minggu 3 kali. Jangan 1 minggu 3 kali, 1 minggunya nggak latihan, 1 minggunya 3 kali lagi. Itu nggak bakalan ningkat. Terus kalau latihan juga jangan, kalau basic kalian memang bukan AT, jangan terlalu diforsir juga. Takutnya di hari tes kalian itu malah sakit. Nanti kalau kalian sakit di hari tes, kalian itu nggak ngelaksanain tes SKB-nya itu nggak maksimal. Untuk pola makan aku nggak diet. Aku ngurangin makanan yang bersifat gorengan, banyak lemak. Aku perbanyak minum air hangat, suplemen. Untuk es sama minuman bersoda aku kurangin. Untuk pola tidur juga aku jaga, aku tidak terlalu larut malam tidur, karena nanti itu berpengaruh pada tensi. Nanti tensi kita itu jadi naik. Soalnya waktu kemarin itu aku tes SKB kesertaan, sebelum tes itu kita bakalan dites tensi kita dulu. Di hari H tes SKB,
Aku sebelum berangkat, aku sarapan terlebih dahulu. Habis sarapan bareng ibuku, aku cuci kaki ibuku, minta doa restu ibuku juga. Habis itu setelah persiapan semua, aku berangkat didampingi ibuku karena aku bawa sepeda motor. Aku yang nyetir. Di perjalanan juga kehujanan. Karena cuma bawa satu mantel, aku kasihkan itu mantelnya ke ibuku biar gak kehujanan. Nyampe di tempat tesku itu di Lapas Kelas 1 Surabaya, di Porong tempatnya. Nyampe sana, aku cuma barengi apa ya namanya? Aku cuma barengi ibuku tok. Bareng sama ibuku tok. Soalnya aku tipe orang yang lihat lawan itu mudah down, mudah nervous. Jadi aku nggak terlalu berbaur sama teman-temanku tes. Kadang suka lupa temennya tes yang mana gitu. Soalnya aku tipe orang yang nervous. Waktu wawancara, aku awal wawancara itu ditanyai siapa Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yaitu Pak Yasona Lawli. Terus aku ditanyai perbedaan kepemimpinan, kalau kita beda agama gimana sikap kita kayak menghormati perbedaan. Terus aku habis itu dilihat sertifikatku, sertifikat taekwondoku, sertifikat ISO TI ku. Aku kan dari SMK teknik komputer. Itu dilihat, habis itu ditanyai, kamu taekwondonya sampai mana? Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Aku pernah ditanyain gitu. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Aku bilang enggak bisa, aku pasif gitu. Terus aku disuruh PBB. Aku disuruh PBB waktu itu. Aku laksanain PBB dengan aba-aba sendiri. Untuk penampilan bakat, aku nampilin bakatku taekwondo. Aku nendang-nendang di sana pakai seragam hitam putih. Pastinya seneng, terharu juga, nggak nyangka juga bisa dapat peringkat 2 dengan ribuan orang yang melamar di formasi penjaga tahanan wanita. Untuk kalian yang belum bisa masuk di Kementerian Hukum dan HAM ini, khususnya di penjaga tahanan, jangan patah semangat, tetap usaha dan doa, karena proses nggak pernah nyianati hasil, dan keringat itu nggak ada yang menetes sia-sia.